Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu Sri Mulyati yang saya hormati, serta teman-teman Dewan Pembina yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, serta kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi tanpa ada hambatan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti, dan semoga kita semua menjadi golongan umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator sekaligus yang akan memaparkan materi kegiatan diseminasi di siang hari ini. Untuk susunan acaranya adalah yang pembukaan, acara yang kedua adalah acara inti, dan yang ketiga adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah acara inti yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai menyebarkan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam gaya positif sesuai modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk kegiatan pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan hari ini, yaitu ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya untuk mengikuti kegiatan program pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 yang dimulai dari submodul 1.1 sampai dengan submodul 1.4. Dan ini adalah submodul yang terakhir mengenai budaya positif di sekolah. Untuk itu saya ditugaskan untuk melakukan pembahasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul tersebut mengenai teori budaya positif, kemudian mengenai penerapan saya tentang budaya positif ini di sekolah. Jadi yang pertama kali saya ucapkan dulu adalah selamat datang para guru hebat SD Negeri Jerakan Payung. Mari kita belajar bersama, kolaborasi, saling mendukung ingin mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Negeri Jerakan Payung. Baik Bapak Ibu, kali ini nanti akan saya sampaikan tentang konsep utama modul budaya positif di sekolah. Yang pertama nanti mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. 3 kebutuhan dasar manusia. 4 motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol restitusi. Terus yang selanjutnya adalah kemungkinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti saya akan ulas satu persatu. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu guru senior yang mungkin lebih dulu sudah memahami tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi, nuwun sewu, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua ataupun saya merasa lebih pintar, lebih paham materinya, tidak. Tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk saling berkolaborasi dan untuk saling berdiskusi. Kita belajar bersama nih Bapak Ibu ya.
Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan wujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelumnya kita semua sudah menerapkan pembelajaran di kelas itu secara klasikal. Jadi secara klasikal itu diartikan kita menganggap semua murid di kelas itu sama rata, ya, tanpa melihat mereka masing-masing setiap anak itu sebenarnya mempunyai perbedaan, keunikan masing-masing. Nah, di sini di pembelajaran paradigma baru, apalagi sekarang sudah sebagian kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu pembelajarannya sudah dilakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang fokus dan melihat perbedaan dan keunikan dari setiap siswa kita di kelas masing-masing seperti itu. Di kurikulum merdeka ini sudah digaung-gaungkan tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu sendiri mempunyai 6 dimensi pokok, yaitu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kemudian yang keempat kreatif, lalu bernalar kritis, kemudian yang keenam yaitu mandiri, yang itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Tentu saja Bapak Ibu semua sudah sering mendengar kata atau istilah dari disiplin. Jadi disiplin itu sendiri apa artinya Bapak Ibu? Apa arti kata disiplin itu sendiri menurut Bapak Ibu? Cuma satu kata saja. Kira-kira disiplin. Tanpa waktu dan taat pada peraturan, dengan waktu dan taat pada peraturan. Kita garis bawahi yang kata peraturan, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Kenapa kok disebut tidak nyamanan? Di sini hubungannya adalah dengan siswa. Pada siswa, beberapa siswa dengan adanya peraturan itu mereka bisa saja merasakan ketidaknyamanan karena mungkin mereka merasa untuk diatur dan dipaksa itu, ya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau dari modul yang saya pelajari, harapan dari modul yang saya pelajari tersebut adalah disiplin itu harusnya berasal dari dalam diri kita sendiri, dari dalam hati siswa, kan dari guru, gitu yang saya pelajari. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu tadi yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari luar tanpa paksaan, sokongan, ancaman, dan hukuman itu tadi. Kalau motivasi intrinsik adalah yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, dalam melaksanakan disiplin tadi atau kita melakukan sesuatu, kita maupun siswa itu membutuhkan
sifat-sifat dasar, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Dari sifat fisiologis sendiri, kita sebagai manusia itu kan pasti membutuhkan tempat tinggal nih, terus membutuhkan kesehatan, lalu membutuhkan makanan. Nah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup dari segi fisiologis. Lalu dari segi biologis, dia merupakan bagian dari proses reproduksi. Lalu psikologis. Nah, kita sebagai manusia, baik kita sendiri maupun siswa kita itu pasti membutuhkan rasa aman. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu merupakan kebutuhan psikologis atau keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ini misalnya saja kita sering menjumpai siswa kita di kelas Bapak Ibu. Ada salah satu atau beberapa siswa kita yang caper, kemudian pengen cerita, terus pengen cari-cari perhatian gitu. Nah, apalagi kelas itu kelas 2 itu biasanya kan kalau sama gurunya tiba-tiba penuh kadang ya banyak deh. Nah, ada. Nah, itu ada. Dan salah satu sifat yang dimiliki siswa yaitu apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Dia membutuhkan sebuah kasih sayang, apalagi kalau siswanya di rumah adalah siswa yang penuh. Nah, itu pasti perlu mendapat perhatian yang lebih. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga berupa penguasaan. Penguasaan sendiri yaitu pengaruh atas kemampuan diri. Nah, contohnya ada siswa yang ingin di kelas misalnya ingin menambah diri, tidak mau kalah sama yang lain. Tuh. Lalu sifat ingin berkuasa. Jadi itu ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Nah, ini merupakan kebutuhan atau pilihan setiap mendidik termasuk kita dan siswa kita. Ini diartikan siswa tidak ingin dikekang atau diatur. Jadi siswa itu bebas memilih atau menentukan keinginannya sendiri selama itu masih bisa bersifat positif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, yaitu kebutuhan mendapatkan rasa senang. Di sini siswa ingin bersenang-senang. Kadang dalam pembelajaran pun siswa pasti selalu ingin bersenang-senang, tidak mau diatur. Kamu harus belajar seperti ini, kamu harus seperti ini, seperti itu, tidak mau. Dia pasti ingin merasakan kesenangan walaupun itu dalam waktu proses pembelajaran. Makanya setiap belajar pasti ada beberapa siswa yang ingin bermain-main di kelas. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar mereka, yaitu apa? Kesenangan. Karena ini ada hubungannya yang tidak mau dikekang atau diatur lagi. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi sendiri artinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ketidaknyamanan dan hukuman ya. Ini misalnya kemudian melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum gurunya, takut dihukum, jadi dia terpaksa untuk melakukan sikap disiplin. Contohnya di kelas aku harus berseragam yang lengkap biar tidak dimarahi oleh. Di luar kelas aku harus menggunakan sepatu, kaos kaki harus dipakai biar tidak dimarahi oleh guru gitu. Nah, ini merupakan sifat motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari karena adanya masalah tadi. Tadi kita sudah disinggung ya, karena takut dihukum itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, dapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, mendapat penghargaan. Ini juga termasuk dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi sekarang menurut Bapak Ibu, lebih baik motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin positif pada siswa itu sendiri. Kira-kira lebih bagus yang mana? Yang mana? Intrinsik ya, karena itu berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan, dorongan maupun karena ada embel-embel nanti diberi hadiah, nanti diberi imbalan, diberi penghargaan, tidak, tapi harus berasal dari diri sendiri. Nah, di sini ada contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal ini karena tadi adanya motivasi berbentuk sering sekali yang berupa hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sendiri yang berkaitan dengan hukuman tadi, mengapa konsep disiplin kok gagal? Nah, itu karena hukuman itu sifatnya menyakitkan. Kita tidak tahu ketika siswa mendapatkan hukuman, apa yang dirasakan siswa itu kita sebenarnya tidak tahu. Karena tersakiti atau mereka merasa biasa saja itu kita tidak tahu. Nah, yang sebenarnya hukuman itu sifatnya menyakitkan bagi yang dihukum. Kalau kita sih tidak dihukum, jadi kita tidak tahu. Nah, karena menyakitkan tadi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian murid juga merasa takut, apalagi kalau yang masih kecil kelas 1, 2, 3 melakukan kesalahan dihukum. Nah, pasti dia setelah itu akan merasa takut. Bahkan besoknya akhirnya kamu tidak mau masuk sekolah. Lalu sifatnya memaksa. Nah, ini tujuannya sebenarnya betul semua. Tapi disiplin ini sifatnya memaksa. Memang bisa untuk menerapkan disiplin seperti ini pada siswa, tapi karena sifatnya ini memaksa, jadi ini masih dianggap kurang betul, ya. Lalu karena adanya hukuman itu bisa menyebabkan murid menyembunyikan kesalahan. Ini maksudnya adalah misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan terus langsung dihukum, ditanyai, karena mereka takut akhirnya mereka menyembunyikan kesalahannya. Mereka tidak mau jujur dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Itu efek dari hukuman tadi. Bahkan yang lebih fatal lagi, anak-anak zaman sekarang kalau diberi hukuman itu bisa mempunyai sifat dendam kepada gurunya dan trauma. Itu yang akhir-akhir ini yang sedang terjadi pada dunia pendidikan, ya. Yang kedua, selain hukuman, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ingat pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan ini belum tentu hal yang bagus. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Ini tidak efektif karena seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Aku mau seperti ini biar dapat imbalan. Aku mau seperti itu. Aku mau disiplin biar dapat pujian dari guru, misalnya seperti itu. Lalu merusak hubungan. Artinya merusak hubungan. Contohnya, misalnya di kelas kita memberikan pertanyaan kepada siswa. Siapa yang bisa menjawabkan dapat hadiah uang 5.000 dari guru? Tuh, nah akhirnya nggak bisa menjawab ya. Anak itu saja yang merasa sudah bisa menjawab. Nah, yang pasti di dalam hatinya apa? Sampai bilang paling gitu itu lagi paling kue-kue sing diparingi. Nah, kata itu yang bisa menyebabkan merusak hubungan teman karena sifat iri. Lalu mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga sudah dijelaskan dulu waktu awal-awal kurikulum
Merdeka atau kurikulum 2013 itu juga sudah pernah disinggung bahwa di rapot itu tidak perlu adanya perrankingan karena bisa menyebabkan ya tadi keirian tadi, apalagi kalau ada orang tua yang sampai upload atau posting anaknya yang ranking satu dapat hadiah, nah itu bisa menyebabkan temannya atau bahkan mungkin orang tua dari temannya yang tidak mendapatkan hadiah tidak bisa diposting keren penghargaan dari dapat ratingnya itu menjadi rendah diri, aku atau diposting kok itu ya. Lalu yang kelima adalah perames hak menghargai dirinya. Itu adalah contoh dari konsep disiplin gagal karena adanya hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya selain tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, di sini juga dijelaskan konsep disiplin dengan identitas sukses. Di konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, apabila siswa melakukan kesalahan, itu artinya siswa nanti harus bertanggung jawab. Ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu apabila siswa, salah satu siswa atau beberapa melakukan kesalahan, artinya siswa harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Itu namanya konsekuensi. Contohnya saja, misalnya kita di kelas, terus lihat siswa kita kok salah satunya masih dalam posisi istirahat nih, misalnya sedang beli minum, kemudian tidak sengaja melupakan minuman temannya, tidak sengaja. Kemudian kita menyuruhnya karena kamu sudah melupakan minuman, jadi ya kamu juga harus membersihkannya. Misalnya kita bilang seperti itu. Nah, ini bisa disebut dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu nanti bersifat penguatannya jangka pendek. Artinya, siswa yang diberikan konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat, itu kita beritahu konsekuensinya. Nah, itu kita hanya tahu dalam jangka pendeknya saja, kan juga tidak dilengkap di memori dia. Kalau salah harus tanggung jawab itu bahkan tidak terekam. Yang kedua, sifatnya perlu monitoring. Artinya, siswa perlu dimonitor sebagai contoh tadi minuman. Kalau besoknya lagi dia menumpahkan minuman lagi, dia langsung menjawab untuk membersihkan, kan belum tentu. Yang ketiga tentunya stimulus respon. Nah, stimulus sendiri kita sebagai guru menyuruh siswa tadi untuk membersihkan tumpahan minuman tadi. Nah, respon siswa itu menjawab, dia paling seperti itu. Itu namanya stimulus respon. Lalu murid menghormati aturan ya. Murid menghormati peraturan dari guru. Nah, disuruh kita tadi kan, nah kamu merupakan minuman, berarti kamu harus bersihkan. Dia nurut karena kita tahu. Dimana kita harus saling membantu teman yang kesulitan dan bertanggung jawab, itu namanya saling murid menghormati aturan. Lalu yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tidak sempat untuk merenungi kesalahan, tadinya mau minta maaf sebenarnya. Lalu tadi mau minta maaf dengan saya, tapi disuruh dulu untuk mengepel lantai karena tumpah minyaknya. Jadi dia tidak sempat untuk merenungi kesalahan. Selain konsekuensi, ada istilah restitusi. Ya. Kalau restitusi ini sifatnya bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang saya pelajari di modul 1.4 di budaya positif dan satu kali restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena siswa akan yang pertama bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia lakukan, kesalahannya apa, kemudian dia dari motivasi intrinsik tadi sadar bertanggung jawab atas perilakunya tanpa kita suruh. Yang kedua, siswa akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini kita secara tidak langsung akan membentuk karakter siswa menjadi siswa yang bertanggung jawab. Dengan restitusi ini,
kita hanya menanyakan kepada siswa tentang apa yang menjadi keinginan dirinya untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Kita hanya menanyakan, tidak kita suruh untuk langsung tanggung jawab, tidak. Tapi kita tanyakan terlebih dahulu alasannya apa dan bagaimana solusinya. Yang ketiga, siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Sebagai contoh tadi, siswa menumpahkan minum temannya. Dia ingin minta maaf kepada temannya. Meminta maaf itu artinya dia menghormati dirinya sendiri dan membantu temannya untuk membersihkan kaki. Itu berarti dia sudah menghormati orang lain. Yang keempat, siswa akan mengetahui teori kontrol. Kalau di konsekuensi tadi ada stimulus respon, nah di restitusi ada teori kontrol yang artinya diri sendiri atau siswa sendiri yang memegang kontrol pada dirinya. Entah mungkinnya suruh dari guru, dia punya kesadaran sendiri untuk mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang kelima, murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jika siswa sudah memiliki atau terbunuh teori kontrol yang dibangun dalam dirinya, maka jika suatu saat dia melakukan kesalahan, maka dengan otomatis dengan semangat dia pasti punya kemampuan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosset tahun 2004. Restitusi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, perbaiki hubungan. Tiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Kita jadi menawarkan kepada siswa apa yang dapat dilakukan, apa solusinya, seperti itu. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita ingin fokus membentuk karakter anak, yaitu karakter tanggung jawab, bukan karena adanya paksaan yang inginnya menyebabkan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi dari apa yang telah dia lakukan tadi. Dia jadi tahu sendiri solusinya harus seperti apa. Di sini kita akan melihat perbedaan. Contoh kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan PR. Ini kita beri hukuman, kita berikan konsekuensinya, lalu kita berikan restitusinya. Kita lihat nanti perbedaannya. Kita berikan hukuman. Nah, misalnya guru menghukum siswa tersebut hormat bela selama 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Bela 10 menit. Apalagi kalau tidak mengerjakan PR setiap hari. Nah, kita sebagai manusia biasa, sebagai seorang guru, kita juga manusia biasa, pasti juga punya rasa jengkel, mangkel kalau ada siswa kita tidak mau mengerjakan PR, terlebih kalau tidak mau mengerjakan PR selama berkali-kali. Nah, kita pasti kan jengkel. Karena jika kita berikan siswa itu hukuman, misalnya tadi menghukum siswa tersebut hormat bela di luar kelas di halaman selama 10 menit. Guru malah menjadi takut, terlebih pada kelas kerja kelas 1, 2, 3 itu biasanya masih takut dengan gurunya. Kalau takut besoknya bahkan tidak mau berangkat sekolah, trauma deh. Untuk konsekuensi, nah guru berikan konsekuensi karena tidak mengerjakan PR. Jadi nanti istirahat, kamu mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Itu ya.
Ini contoh konsekuensi. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan ini juga karena takut juga. Aku dulu, terus takut dihukum yang lebih berat, diberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR 3 kali lipat lebih banyak dari yang PR yang diberikan. Ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi, yaitu restitusi. Jadi di restitusi ini guru keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan siswa tadi mengapa siswa tadi tidak mengerjakan PR karena saya berkali-kali evaluasinya pasti siswa ini memiliki satu alasan. Nah itu akan kita gali apa penyebabnya. Guru dan siswa akan menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi dengan cara ini siswa tidak merasa dihakimi, siswa tidak merasa takut, siswa merasa dirinya akan mendapatkan solusi dan bisa lebih bertanggung jawab menjadi yang lebih baik lagi. Itu perbedaannya ya. Terus di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat berserta, lalu yang ketiga kita sebagai posisi teman, lalu posisi pemantau, dan yang terakhir paling tinggi itu adalah posisi manajer. Nah sekarang Bapak Ibu sekarang itu jujur ya, sekarang berada di posisi apa? Kira-kira ada di posisi apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau bahkan manajer? Kalau saya sendiri ya saat ini masih kadang di penghukum dan kadang membuat rasa bersalah. Itu kalau Bapak Ibu sendiri di posisi mana kira-kira? Pemantau. Lagi yang menghukum mungkin sering menghukum siswanya di kelas dan banyak pemantau yang saya sendiri kan malah penghukum. Nah, berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol lagi. Di sini saya mencontohkan sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera di hari Senin. Nah, di posisi penghukum, misalnya ada satu guru yang melihat siswa yang mengikuti upacara tidak lengkap atributnya, langsung dipanggil panggil aturan sekolah, kemudian berdiri di depan barisan. Itu mesti siswa langsung turun untuk berdiri di depan karena atributnya tidak lengkap lagi, atau mungkin karena guyon gitu ya. Ini juga sudah pernah saya lakukan. Waktu upacara Senin, hari Senin ada siswa yang bercanda, terus ada yang tidak memakai atribut dengan lengkap, tidak memakai topi sih, tapi siswa bercanda saat upacara. Saya panggil juga saya suruh di barisan depan, gitu deh nanti. Terus yang kedua membuat rasa bersalah. Di sini misalnya kalimat yang digunakan itu berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah itu bisa membuat rasa bersalah pada siswa dengan kata-kata kita yang seperti itu. Dengan kalimat tersebut, siswa merasa bersalah, merasa minder juga ya. Kita seperti menyudutkan siswa, membuat rasa bersalah. Jadi kita seperti menyudutkan siswa, apalagi kalau berada di depan teman-temannya yang lain, pasti siswa akan merasa malu. Yang ketiga yaitu posisi teman. Nah misalnya tadi udah pakai atribut lengkap. Nah kita hamilin, ayolah yang nanti buat ibu guru bangga hari ini tidak apa-apa kamu besok jangan diulangi ya. Nah itu salah satu contoh kalimat kita guru memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi dengan posisi ini, nah kita berarti membuat diri kita itu sama rata dengan siswa kita. Posisi kita sama, dan mungkin juga menganggap posisi itu sama seperti kita. Jadi besoknya lagi mungkin guru buat apa-apa kok, nanti laki-laki itu udah apa kok. Berarti besok mungkin ini guru sudah marah itu. Nah, itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat adalah posisi pemantau.
Ini nanti berdua dengan mendukung, hampir sama. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu sudah melanggar, kamu mungkin bukan salah tapi tidak patuh atau tidak patuh tapi kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa. Sudah tuh dia harus berdiri di depan buat tulisan sendiri. Itu berarti kan sama saja dengan penghukum. Jadi pengatur dengan penghukum itu hampir sama. Cuma bedanya kalau pengatur kita dia mengingatkan siswa itu berarti aku mengikuti itu yang kedua adalah posisi yang paling tinggi yaitu posisi manajer. Kalau di posisi manajer ini kita di restitusi tadi kita hanya memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa itu menyadari atas kesalahannya. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak membuatnya merasa bersalah. Nah, kita menanyakan secara baik-baik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan kita panggil sendiri, kita panggil dulu, tidak di depan teman-temannya juga kita panggil secara tatap muka berdua. Nah, ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti dia akan menjawab, tahu Bu, saya tidak pakai topi, itu misalnya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita tanya, jadi siswa tahu untuk mencari solusinya sendiri kok. Takut seperti itu, tanya seperti itu, berarti siswanya oh berarti besok lagi aku harus pakai topi. Saya jawab seperti itu. Ya sudah, kalau besok lagi tidak diulangi, nah kamu pasti besok bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kamu pasti akan menjadi siswa yang mau untuk taat dengan peraturan. Nah itu sebagai penghargaannya. Penghargaannya tidak berlebihan. Dipuji tapi tidak berlebihan. Ya. Selanjutnya, berkaitan dengan restitusi tadi, ada kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa sih kok harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya? Sebagai pertanyaan pemantik. Coba Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm biasanya mengendarai sepeda motor di jalan raya? Mengapa harus pakai helm? Untuk mendapatkan keselamatan. Kami memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Agar apa? Nah, agar sehat ya. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi kita yakin kita itu harus sehat itu bagaimana? Biasa jalan raya itu bagaimana? Nah itu ada keyakinan bukan karena saya pengen selamat di jalan raya naik sepeda motor, jadi saya harus menggunakan helm. Oh saya kok pengen sehat di kerumunan, di banyak orang kerumunan, di tempat ramai, di tempat kotor, berarti saya harus pakai masker. Dan ketika pulang kita harus cuci tangan ya saya sehat itu namanya keyakinan. Kalau hanya berdasarkan peraturan kita ya waktu berbeda sering main motor itu hanya peraturan kita turuti atau kita langgar itu sudah menjadi resiko kita sendiri tapi berbeda dengan keyakinan kita yakin kita harus sehat bagaimana kita harus selamat itu bagaimana nah itu ya itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan termasuk keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas sendiri adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Langkah-langkahnya ini sudah saya terangkan di kelas saya di kelas 6B. Nah, saya itu membuat keyakinan kelas yang pertama langkahnya saya berdiskusi tentang peraturan bersama murid-murid saya di kelas. Peraturan saja yang ada di kelas. Berapa banyak peraturan ini gitu. Kemudian peraturan menjadi keyakinan seperti tadi ya. Jadi yang membuat kita yakin supaya kita tertib di kelas itu bagaimana, terus supaya kita saling menghormati teman itu bagaimana. Nah, itu kita rumuskan lagi menjadi lebih sedikit lagi. Setelah jadi, nah kemudian langkah selanjutnya yaitu saya membuatnya di laptop, dikasih
Kemudian itu saya buat bersama murid-murid biar mereka tahu ingin desain yang seperti apa biar bisa dipandang, biar mereka senang. Nah, saya buat bareng-bareng di kelas bersama siswa. Kemudian setelah jadi, saya print lalu saya tempelkan keyakinan kelas itu di dinding kelas. Berikut contohnya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas saya untuk membentuk budaya positif. Yang pertama, yaitu hadir di sekolah tepat waktu karena beberapa hari ada beberapa anak yang terlambat, jadi saya merumuskan ini harus dibuat keyakinan kelas. Kita bahas bareng-bareng bersama siswa di kelas. Yang kedua, duduk pada kursi yang disediakan. Ini juga saya buat keyakinan kelas karena setiap saya mengajar dari awal di kelas 6 tahun ini, itu banyak siswa di kelas yang masih sering apa istilahnya kluyur-kluyur gitu kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia ini ngomong kluyur-kluyur gitu. Saling apa ya? Jarang, nggak mau duduk di kursinya. Padahal dia sudah kelas 6, tapi masih sering berkeliling, menghampiri temannya, ngajak dongeng, ngajak bercanda gitu. Nah, ini saya terapkan sebagai keyakinan kelas yaitu duduk pada kursi yang sudah disediakan. Tiga, mendengarkan orang lain berbicara. Ini juga saya buat yang di kelas itu semua orang berbicara, yang lain juga ikut teriak-teriak gitu. Yang bila dapat seringnya di kelas kalau berbicara itu semuanya berbicara, tapi kalau disuruh satu-satu tidak mau. Kalau satu berbicara semuanya ikut berbicara. Nah, ini saya buat keyakinan untuk tangan bila berpendapat. 5, menghormati dan saling membantu. Dan yang keenam, setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat dalam memimpin pelajaran IPA. Karena di IPA itu kan banyak praktek-prakteknya ya. Itu tadi contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Nah, bagaimana bentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu terbentuk lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih simpel dari peraturan, lebih bisa dipahami oleh siswa. Kalau peraturan itu biasanya mulai-mulai ya ada banyak sekali. Nah, kalau keyakinan kelas beda, ini lebih sedikit dan lebih simpel, juga lebih bisa dipahami oleh siswa. Yang kedua berupa pernyataan universal. 3, dibuat dalam bentuk positif. Artinya kata-kata positif ya, misalnya saling menjaga kebersihan dan keindahan. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Kalau di peraturan harus menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, kalau di keyakinan kelas saling menjaga kebersihan dan keindahan. Berarti kita saling menjaga ya, sama-sama saling menjaga seperti itu. Sedikit saja agak mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak seperti peraturan kelas. Ini tidak akan efektif karena siswa kesulitan sih harus menerapkan semua peraturan yang ada. Cukup keyakinan saja sedikit saja. Sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini disesuaikan dengan kelas masing-masing. Jadi tidak semua kelas itu keyakinan kelasnya isinya sama. Jadi dikondisikan dengan keadaan kelas masing-masing seperti tadi. Kalau di kelas saya ada duduk di tempatnya masing-masing itu saya buat karena ada siswa kalau masih pelajaran itu masih sering jalan-jalan, kluyur gitu. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini diterapkan di kelas masing-masing. Apabila salah satu siswa dari kelas kita ada yang melanggar keyakinan ini, maka ini bisa kita jadikan patokan. Jika dibuat keyakinan sekolah, nanti anak-anak akan sulit. Jadi langkah yang harus kita lakukan itu membuat keyakinan kelas. Baru setelah itu ada kesepakatan bersama kita buat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas saja siswa sudah bisa melakukan, otomatis kalau dibuat keyakinan sekolah, siswa juga ikut bisa menerapkan. Dalam restitusi itu terdapat segitiga restitusi, yaitu
Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Ini segitiga restitusi ini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa jika siswa berbuat salah. Kita mengajak siswa mengetahui kesalahannya dengan cara kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Artinya, kita harus tahu bahwa semua perilaku siswa yang membuat kesalahan pasti punya alasan tersendiri. Mengapa siswa melakukan kesalahan? Kita gali pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat siswa mau menyadari dan mengakui kesalahannya. Bukan bermaksud memojokkan, tapi kita berikan pertanyaan yang menggali ya, menggali kenapa kok bisa sifat siswa melakukan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari permasalahan itu pasti siswa sudah melanggar keyakinan kelas. Ya. Kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Langkah apa yang akan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar tadi. Lalu apa solusinya? Lalu apa mulai diterapkan? Nah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Contoh pertanyaannya misalnya, nah di bagian langkah menstabilkan identitas. Ini misalnya, Ibu kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Ibu dulu juga pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kamu buat salah harus diperbaiki ya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung mengejar siswa itu salah. Tidak. Ini misalnya contohnya ada siswa malas belajar. Tuh. Lalu validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Mengapa kamu lakukan? Nah, nanti siswa akan menjawab, oh, siswa ini kok malas belajar karena, nah, pasti ada alasannya. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Kita gali terus pertanyaannya. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya ibu ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus atau tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Pasti nanti siswa akan menjawab, gitu ya. Karena dia pasti tidak dilatih dan tidak disalahkan. Kalau kita hanya bilang baik, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan cara apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Itu contoh kalimat-kalimat pertanyaan dalam segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, berikut akan saya berikan contoh yang sudah saya terapkan di kelas. Ini ada dua kasus. Jadi kasus yang pertama ini nanti ada anak yang mau maju ke depan ini dalam pembelajaran matematika, lalu ada anak yang maju ke depan mengambil spidol untuk menuliskannya di depan papan tulis, tapi ada yang lain juga ikut maju dan langsung merebut spidolnya, akhirnya terjadi perang. Nah, nanti bisa dilakukan proses segitiga restitusinya.
Ini contoh kasus terlambat masuk kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, karena tadi tidak begitu jelas suaranya, ini ada satu contoh video yang saya ambil di YouTube ya. Sebenarnya tadi kalau yang dua tadi adalah milik saya sendiri ya. Tidak jelas suaranya, nah ini saya beri contoh yang lebih jelas. Saya manusia, meski menurut
Kenalan, tidak belajar. Sudah. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara di seminasi siang hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi pada posisi kontrolnya sangat tinggi. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang bisa mengomong siswanya, posisi manajer di sini maksudnya, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Baik, Bapak Ibu, sekian diseminasi dari saya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan kepada Bapak maupun Ibu guru yang ada di sini untuk maupun tidak atau masukan dua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menanyakan sesuatu yang hubungannya dengan budaya positif tadi. Mengapa penghargaan dapat mematikan kreativitas siswa? Ini yang mau saya tanyakan seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Baryani atas pertanyaannya. Jadi, mengapa penghargaan bisa mematikan kreativitas siswa? Ya. Jadi,
Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya ada siswa kita yang mengikuti lomba misalnya Olimpiade Matematika misalnya, terus ternyata anak tersebut kok di tingkat sekolah misalnya juara satu, terus kita dengar penghargaan mungkin secara berlebihan atau penghargaan yang tuanya yang berlebihan dan dia sekedar penghargaan, dia merasa bangga, dia merasa sombong. Nah, dia bisa maju di tingkat kecamatan karena dia sudah di sekolah dengan juara. Berarti dia bisa maju di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan ini dia sudah memiliki sifat yang dari dirinya tadi. Dia tidak mau untuk meningkatkan kreativitasnya dalam bidang matematika lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih. Aku maju ke tingkat kecamatan, berarti aku harus berusaha lebih baik lagi. Tapi tidak seperti itu, karena dia sudah bangga dengan penghargaan yang itu. Kalau dia punya niat seperti matematika canggih, pasti dia aku mau coba lagi biar dapat luas pun banyak lagi. Seperti itu namanya mematikan kreativitas siswa. Apakah itu sudah cukup jelas bukan ini? Sudah saya ini aku misalnya tidak saya kalau tidak ya monggo Pak Budi mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Oke, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menanggapi mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Herna selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang, yaitu mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apa yang sudah dipahami oleh anak sudah sangat bagus sekali. Jadi di setiap sekolah itu yaitu melalui suatu keyakinan kelas. Jadi siswa di setiap kelas dan di setiap sekolah itu nanti diberikan suatu keyakinan kelas yang tentunya yaitu yang positif sehingga nanti akan berperilaku disiplin secara terus-menerus. Keyakinan kelas ini sebagai ganti dari peraturan yang selama ini sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi kalau pesannya jadi kalau tidak dilaksanakan pasti ada sanksi atau hukuman. Padahal itu kan sangat jauh sekali. Sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Siswa-siswa kita sudah merdeka. Kita sebagai guru tidak boleh menakut-nakuti siswa dengan aturan-aturan. Pada itu sebaiknya setiap sekolah mengganti peraturan tersebut dengan keyakinan kelas. Misalnya untuk menanamkan siswa untuk masuk sekolah secara tepat waktu, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih mendekatkan diri ke siswa, misalkan dengan membiasakan diri disiplin tepat waktu. Kemudian untuk membuang sampah di tempat sampah kita bisa untuk menggunakan budaya positif, yaitu tentang kebersihan lingkungan atau kebersihan sekolah. Jadi kalau sejak usia dini siswa itu diterapkan dengan keyakinan kelas yang berupa budaya positif, disiplin positif, saya yakin peraturan-peraturan yang sebelumnya itu akan diterapkan lebih baik karena anak-anak akan biasa melakukan suatu kebaikan. Selama ini anak-anak melakukan kebaikan itu karena adanya ikat, jadi siswa merasa takut
Kalau melanggar nanti saya akan kena sanksi dari guru. Jadi kalau sudah budaya positif ini diterapkan, saya yakin sekolah kita ini akan berjalan dengan baik. Siswa akan positif atau disiplin positif ini dengan 3 hari saat dari guru, sehingga siswa akan melakukan hal-hal yang positif ini yaitu dengan kesadaran sendiri, dan saya yakin nanti jangka panjangnya akan termasuk. Jadi siswa nanti akan berbuat kebaikan selama dia masih hidup. Demikian Ibu Irna yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, budaya positif itu sangat baik diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putih atas tanggapan dan masukannya ya. Kalau tidak ada kegiatan diseminasi hari ini, saya tutup. Terima kasih sekali atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila selama saya memaparkan materi, saya memberikan materi, saya melihat mungkin mempengaruhi Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya tidak berani seperti itu. Saya mohon maaf juga apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati materi semua. Saya mohon maaf. Dan diseminasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.